Raja jelata mau sampaikan kata-kata, bijaklah membuat kebijakan. Raja jelata mau sampaikan kata-kata, bijaklah membuat kebijakan. Bekerjalah dengan hati, padalah empati, patuhilah pada kami. Kami tidak bodoh, jangan buat intrik apalagi bikin hati. Kami berjanji tetap mendidik sesuai suara hati, gemakan suara hati. Rakyat jelata, kaum dan harapan rakyat ke penguasa, agar kalian adil dan ciptakan sejahtera. Untuk selalu serbaya, agar suara di rakyat jelata, kaum dan harapan rakyat ke penguasa, agar kalian adil dan ciptakan sejahtera. Pak Rijal, kalau kemarin itu kan dari Pak Rismon, dari Pak Roy menyampaikan bahwa ada yang ditunjukkan gitu kan, data-data baru apa segala macam. Kemudian disampaikan juga oleh yang kemarin bahwa pihak mereka tidak berani, tidak memberikan ijazah Ya. aslinya maupun dalam bentuk digital. Nah, jadi apa yang dibahas kemarin di dalam? Apakah dari pihak Polri-nya juga ada yang dimunculkan? Yang dari pihak Polri yang dimunculkan itu adalah apa-apa yang dimunculkan pada tanggal 22 Mei. Jadi pengulangan saja, Rempul. Makanya ada bantahan enggak? Ya bagian kita kan membantah. Jadi sebetulnya itu domain kita malah. Kita mengajukan bukti baru, kita mengajukan bantahan gitu kan. Kemudian ketika pihak kuasa hukum terlapor gitu kan, Jokowi diberi kesempatan, dia mah hanya mendukung yang Dirtipidum atau mendukung yang lalu, karena itu seolah-olah menguntungkan mereka, jadi berhenti. Jadi sebetulnya pasti dia tidak akan menampilkan apa-apa gitu, karena dia mah sudah benar prosedur gitu kan. Hanya mengungkap begitu-begitu saja ya, saya kira wajar-wajar sajalah gitu kan, kalau dia hanya sebatas kemampuannya begitu, karena dia harus berada di balik, nggak boleh dia berbeda dengan Dirtipidum, rugi atau gitu kan, atau menambah-nambah riuh mana yang nama begitu tapi Kang. Pak Rizal, saya lihat kemarin informasi juga bahwa Pak Egy Sujana itu walk out, jadi karena menganggap ya nggak ada barangnya. Nah itu Enggak, itu enggak benar gitu ya. Enggak benar itu. Jadi saya perlu luruskan gitu. Bang Egy itu bareng-bareng keluarnya dengan kita setelah diputus. Setelah kita ini ya, istirahat ya, sesi 1 selesai, silakan sholat gitu kan. Nah, dengan alasan sholat sudah waktunya dan sebagainya, kita berhenti gitu kan. Kita akan masuk sesi kedua yang lain. Keluarlah kita bareng-bareng. Hanya sebagian sholat, sebagian masih ada di dalam gitu kan. Nah, Bang Egy sudah keluar. Jadi mungkin walkoutnya keluar duluan ke menemui insan pers gitu. Miskomunikasi ya, dan kalau nggak salah itu muncul juga di beberapa media informasi itu. Baik, jadi sekarang diluruskan Pak. Nggak ada. Saya perlu klarifikasi karena kita bagian orang yang sama di dalam gitu. Jadi keluarnya bareng-bareng. Siap. Nah, kalau apakah TPUA mendapatkan sinyal dari situasi kemarin bahwa anggaplah katakanlah aparat sedang mengunci misalkan ruang gerak agar ini tidak tetap akan diamankan seperti hasil yang sebelumnya begitu? Ada nggak gejala ke sana? Ya, kalau dari ungkapannya Kompolnas yang baru menyampaikan itu Kompolnas gitu kan. Kompolnas seperti netral, tapi ada kecenderungan menganggap benar proses-proses yang dilakukan oleh Bareskrim gitu. Jadi jangan-jangan gitu kan, ini sinyal mau menetapkan hal yang sama gitu. Jadi kalau pihak Bareskrimnya belum mengumumkan gitu, masih entah apa yang sedang digodok ini kan. Sebab gelar perkara itu belum tentu sekali, bisa 2-3 kali gitu kan, bisa. Atau dia setelah mendapatkan data-data dia menindaklanjuti kan, misalnya benar nggak pasar pramuka misalnya gitu kan, ada nggak gitu, dia harus bergerak dulu. Nah, perlu waktu. Nah, misalnya begitu kan, lalu nanti baru diadakan pemanggilan ulang gelar perkara untuk menentukan berlanjut atau berhenti. Oke, baik.
Kalau begitu, yang tadi dipersiapkan tadi Pak Rizal mengatakan ada amunisi yang sudah disiapkan, terhadap Biro Wasidik yang bagian dari struktur penegakan hukum ini, eee, di Kadif Propam itu memang secara struktur ada di atas Biro Wasidik, Pak, ya? Ada di atas, dia dia yang bertugas untuk menerima pengaduan perilaku gitu kan, ataupun kesalahan-kesalahan aparat yang ada di Mabes Polri gitu. Mhm, Jadi dia tingkatnya memang tugasnya memang untuk mengawasi itu, untuk melakukan ya, menerima pengaduan-pengaduan. Ya kita sudah mhm, adukan di sana gitu. mhm, mhm. Setingkat Eee anu lah, Kak. Mhm. Ya, baik. Nah, kalau kembali pada yang disampaikan oleh Pak Rismond Syeni bahwa pihak Dirtipidum ini kalah telak karena tidak mampu memperlihatkan ijazah. Sebetulnya bukan Dirtipidum yang Bukan. memperlihatkan, Ya, harusnya kan kuasa ya, hukumnya, Pak, ya. ya, Oke. ya, Nah, sebetulnya itu hukum. kalau kegagalan, ketidakberanian mereka ini harus dalam pandangan hukum, apakah ini menurunkan, kredibilitas kuasa hukum Pak Jokowi atau, tidak, Pak? Ya saya kira menambah keyakinan bahwa Mmm, mereka menyembunyikan sesuatu dokumen yang tidak absah gitu. Jadi mhm, ada kejanggalan, ada bahasa tadi something wrong gitu, ada mmm, sesuatu yang salah pada dokumen itu gitu. Jadi bagi pihak pengadu atau pelapor ya TPUA dan teman-teman itu menambah keyakin gitu bahwa ijazah oke, itu palsu gitu. Dan oke, itu juga, skripsinya palsu gitu, dan itu akan kita terus kejar gitu kan. Dia mmm, berusaha kan menutup-nutup terus, kok ijazah itu sampai disembunyikan terus-menerus gitu, kenapa mmm, sembunyikan gitu kan. Sampai di forum yang sebenarnya kesempatan kan, ini iya, iya, Ini mmm, Barreskrim, kemarin kok berani dia menampilkan, ketika mhm, hanya dengan Barreskrim beromong-omong berdua bisa, tapi begitu Barreskrim buka forum, kok jadi tidak berani gitu, padahal mhm. kemarin disampaikan gitu kan. Jadi tetap Ada saja ini. alasannya, Pak? Alasan dari Pak Yakub Hasibuan kenapa tidak menunjukkan? Ya itu lagi, jadi alasannya hanya pengadilan yang Mmm, berhak memerintahkan gitu kan. Lalu itu data pribadi yang tidak bisa mhm, dikemukakan di forum publik. Jadi mhm, alasan-alasan yang sebenarnya menurut saya mah naif gitu, oke, tidak rasional. Dia lupa bahwa namanya Jokowi itu presiden dulunya gitu kan, mhm, bukan sekedar tukang kayu gitu yang mhm, memang harus dijaga ijazahnya dan nggak oke, diperlukan gitu kan. Sebagai presiden kita harus tahu dia pejabat publik gitu kan, hak warga negara mengetahui, jangankan ijazahnya, kekayaannya aja harus tahu gitu iya, kan. iya, Ada LHKPN itu, mhm, ini dibalikan, ini data pribadi gitu mhm, kan, ini, apa ya tadi itulah gitu kan, harus iya, oleh pengadilan diperintahkannya, itu mengada-ada semuanya, tapi oke, itu menutupi sesuatu yang oke, sebenarnya, cacat gitu, Pak. iya, iya, iya. Pak Rizal, ini saya, agak geser sedikit karena ingat bahwa dari pihak Pak Rizal dan kawan-kawan sempat saya dengar kemarin, bukan hanya Pak Jokowi yang tidak hadir, tapi juga UGM. Tapi di berita lain, saya dengar UGM hadir. Nah, yang benar yang mana nih, Pak? Kalau di forum kemarin UGM tidak ada. Oh, tidak ada. Tidak ada. Entah kalau di sesi kedua dipanggil, saya tidak Mmm, tahu gitu. Yang jelas Pak, ya, jadi kalaupun begitu kan berarti yang sesi keduanya bisik-bisik gitu. mhm, Seharusnya mhm, kan UGM itu tampil sebagai pihak, bahkan yang dimintakan keterbukaannya, informasi yang kita butuhkan, kita dengar gitu kan, atau mhm, perlu kita pertanyakan. Itu mhm, seharusnya gitu. Jadi oke, saya tidak tahu. Yang jelas mah pada sesi ke-1 itu, di mana pihak-pihak ada, itu tidak ada. UGM tidak ada. Baik, baik. Kemudian ini Pak, kalau tidak salah kita juga mendengar klaim dari kuasa hukum Pak Jokowi bahwa analisis ELA itu tidak relevan untuk dokumen analog seperti ijazah. Nah, apakah, ada metode forensik alternatif lain barangkali yang didapatkan informasi dari Pak Rizal melalui Pak Itu Rizwan kan atau yang lain? itu kan baru kata pihaknya lawan.
gitu Hmm, kan. Tapi kan bukan belum oleh menjadi bukan oleh pihak Dirtipidum atau oke, Dirtipidum saja tidak memberi tanggapan, oke. apalagi pimpinan gelar gitu kan. Hmm, Error level analysis atau ELA itu yang menurut kita, menurut ahli kita itu layak dipakai, silahkan dinilai gitu kan. Bahkan nanti kita uji dalam skala hmm, yang lebih universal kan tentang kelayakan penggunaan sistem itu gitu. hmm. Itu begitu Pak Kang Epul.